Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabatku yang baik, saudaraku sekalian yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar iman? Iman adalah hakikat dari sebuah kepercayaan kita kepada Allah. Al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawlu bil lisani wa amalum bil arkan. Iman itu makrifat dalam hati, yang diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Maka bagaimana kabar iman kita? Kadang orang bertanya, bagaimana kabar keluargamu? Bagaimana anakmu? Nah, tapi jarang sekali yang menanyakan bagaimana kabar imanmu. Karena iman ini nanti yang akan kita bawa, keyakinan kita sebagai amal nantinya yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun jarang ditanyakan. Maka banyak orang yang lalai terhadap imannya. Maka pesan saya untuk diri saya dan kita semuanya, jadidu imanakum. Perbaiki iman kalian, iman saya, iman kita semuanya. Bagaimana memperbaikinya? Memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Ini iman yang terbaik, bagaimana kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mulai meyakini dengan rasa bahagia yang Allah titipkan kepada kita, dengan hidup yang Allah titipkan anugerahkan kepada kita. Kita harus meyakini bahwa tiada kekuatan melainkan hanya kekuatan datangnya dari Allah. La ilaha illallah. Sekarang banyak sekali orang yang meyakini bahwa kehidupan, kesuksesan, kejayaan ini kalau punya uang. Orang dikatakan berhasil kalau punya jabatan yang tinggi. Orang punya harta yang banyak, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat. Orang mengukurnya tingkat kebahagiaan di situ. Padahal sesungguhnya kebahagiaan yang sesungguhnya bahwasanya Allah menciptakan kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan seluruh jin dan manusia hanya pada amal agama yang sempurna. Apa itu? Amalan yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau kebahagiaan, ya ini hanya karena harta, sudahlah pasti itu yang namanya korun yang paling bahagia. Tapi ternyata korun tidak taat kepada Allah, hina. Hartanya ditenggelamkan seluruh bumi. Ada, kalau nemu di belakang rumah kita disebut harta karun, saking banyaknya. Banyaknya harta korun, tapi tidak taat kepada Allah. Sengsara hidup korun. Kalau pangkat kedudukan, jabatan, menjadi sebuah tolak ukur yang paling membuat orang bahagia. Misalkan jabatan paling tinggi presiden, maka orang yang bahagia di bumi tidak banyak kalau cuma presiden. Kalau jabatan yang paling tinggi pada zaman dahulu kala sampai dengan sekarang ini, pernah diraih sama yang namanya Fir'aun. Bayangkan, Fir'aun tinggi, ya kedudukannya tinggi, hartanya banyak, tapi tidak taat kepada Allah, hina sehina-hinanya. Bahkan sampai dengan sekarang kalau kita tengok, belum ada saya mendengar, insya Allah kayaknya memang tidak ada. Anak lahir, ponakan lahir, cucung lahir, bangga gitu dikasih nama Fir'aun. Enggak mau. Kenapa? Hina. Dihinakan sama Allah. Di bumi dihinakan, taruh di langit dihinakan, di laut dilemparkan. Tak mau menerima itu alam semesta. Kenapa? Saking hinanya bernama Fir'aun. Artinya apa? Kedudukan, jabatan, ya walaupun penting dan sangat didambakan, tapi itu bukan pangkal daripada kebahagiaan. Kalau kebahagiaan diraih oleh orang-orang tersebut saja, maka bahagia tidak bisa didapatkan sama orang-orang yang sederhana, yang tidak punya apa-apa. Tapi ternyata tidak. Banyak orang yang hidupnya tampaknya sederhana, tapi hidupnya ternyata begitu bahagia. Kenapa? Bisa jadi karena sesungguhnya mereka mengamalkan agama secara sempurna. Maka mari mulai kita gali terus ini makna kalimat la ilaha illallah. Makanan tidak bisa mengenyangkan,
Hanya Allah yang mampu mengenyangkan. Makanan berhajat kepada Allah untuk mengenyangkan. Allah tidak berhajat kepada makanan untuk mengenyangkan. Jika Allah berkehendak dengan makanan, Allah mampu berikan kenyang. Jika Allah berkehendak tanpa makanan, Allah mampu berikan kenyang. Bahkan jika Allah berkehendak dengan makanan itu loh, tidak kenyang-kenyang. Ini hakikat kalimat la ilaha illallah. Sekarang apa contohnya? Makanan berhajat kepada Allah. Iya, kita makan 1 piring, 2 piring. Apa kata nasi? Ya Allah, dia sudah makan 1 piring, 2 piring. Izinkan dia kenyang ya Allah. Allah izinkan kenyang si fulan. Tapi jika Allah berkehendak tanpa makanan, Allah mampu buat orang tersebut tidak kelaparan dan masih tetap bisa kenyang. Apa contohnya? Ashabul Kahfi. Dalam riwayat sampaikan 350-an tahun, ini tinggal di dalam gua, tertidur. Begitu bangun, dalam keadaan semua sudah berubah. Dan mereka tidak merasakan lapar pada saat tidur. Allah Maha Berkuasa, tanpa makan Allah mampu berikan rasa nyaman. 350 tahun bukan sebentar. Apalagi, kalau Allah berkehendak bahkan dengan makan orang nggak kenyang-kenyang. Betapa banyak orang yang sekarang ini makan rasanya nggak kenyang-kenyang. Ada orang yang sedang menuju sakaratul maut. Dikatakan siapa yang sakaratul maut akhir hayatnya kemungkinan su'ul khotimah, maka walaupun air minum seluruh lautan ditimpakan ke dalam perutnya tidak akan pernah hilang rasa hausnya. Makanan berapapun dikasih tidak akan hilang rasa laparnya. Ini kenapa? Karena Allah tidak berkehendak untuk menghilangkan itu semuanya. Maka perbaiki iman yakin kita. Jangan sampai kita kalah dengan kondisi tertentu. Apa contoh yang lain? Kalau kita yang sakit, pertama kali kalau kita sakit coba tanya pemirsa dan kita semuanya. Rata-rata kalau kita sakit kepala saja atau sakit gigi saja. Rata-rata yang diingat pertama kali adalah obat. Obat apa yang saya mau minum? Dokter mana yang mau saya tuju? Tapi hakikat sesungguhnya ini adalah ingatan yang semu. Yang harus diingat pertama kali sesungguhnya ketika kita sakit bukan obat, bukan dokter. Yang pertama kali kita ingat sesungguhnya harusnya Allah. Ya Allah, aku nih kok sakit gigi, aku nih sakit kepala, aku ingat kepada Engkau ya Allah. Ambil wudhu dia, sholat 2 rakaat, sholat hajat, minta, sholat taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mengingat dosanya, dosa apa aku kepada Engkau ya Allah. Setelah itu berdoa, ya Allah, ikhtiar aku maksimalkan dengan mencari obat atau dokter. Kenapa? Karena obat tidak bisa menyembuhkan, hanya Allah yang mampu menyembuhkan. Dokter tidak bisa menyembuhkan, yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Dokter berhajat kepada Allah untuk menyembuhkan. Allah tidak berhajat kepada dokter untuk menyembuhkan. Jika Allah berkehendak dengan dokter, Allah mampu sembuhkan. Jika Allah berkehendak tanpa dokter, Allah mampu sembuhkan. Bahkan jika Allah berkehendak dengan dokter, malah nggak sembuh. Ya nggak? Coba contohnya. Obat, dokter berhajat sama Allah. Ya Allah, ini orang sudah berobat, sudah datang ke dokter. Maka sembuhkan ya Allah. Ternyata Allah sembuhkan. Sembuh. Tapi betapa banyak orang yang datang ke dokter, minum obat, bukannya sembuh. Datang ke rumah sakit, bukannya sehat, malah meninggal dunia. Artinya apa? Rumah sakit, dokter, obat, ini berhajatnya kepada Allah. Tapi ada juga, bahkan tanpa obat, tanpa dokter, tanpa rumah sakit, orang bukannya tambah parah, dia malah sembuh. Betapa banyak orang yang pulang dari rumah sakit, dokter sudah angkat tangan, obat apapun kayaknya sudah tak mampu lagi. Kemudian rumah sakit sudah mengatakan sudah dibawa ke rumah saja. Kayaknya ini sudah tidak lama lagi, sudah tawakal saja kepada Allah. Begitu dibawa ke rumah, anak-anaknya sudah kumpul, sudah pada baca Yasin, sudah pada pasrah, sudah ikhlas semuanya. Mereka menunggu tidak meninggal dunia. Begitu ditinggal tidur, nggak taunya yang sakit bangun mandi. Sehat lagi. Nah, pada ngapain kalian kumpul-kumpul? Malah dikasih sehat. Artinya apa? Allah Maha berkehendak terhadap sesuatu. Maka bagi kita semuanya sebagai seorang muslim, tenang saja. Hidup di dunia ini sebentar saja. Dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Jangan risau dengan yang namanya dunia. Sebentar. Miskin sementara, kaya sementara. Miskin, kaya sementara. Jadi nggak perlu kita ini risau dengan kondisi yang ada. Sedih sementara, bahagia sementara. Sedih sementara, bahagia sementara. Tidak selama-lamanya. Jadi buat yang sedang bersedih, jangan ngerasa kecil hati. Sementara saja itu. Yang sedang bahagia saat ini, jangan merasa besar kepala. Sebentar saja itu.
Kenapa? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia kita sementara, akhirat selama-lamanya. Maka coba kita perhatikan kehidupan kita. Bagaimana kita harus mempunyai gambaran ke depan. Jangan sampai kita ini menganggap dunia ini sebagai tujuan. Tujuan kita adalah kampung akhirat. Ada sebuah pertanyaan, mana yang benar? Ngobatin anak yang sakit, ya, ada dia punya kambing sama anak. Kambing sama anak. Pertanyaannya yang benar mana? Menjual kambing untuk ngobatin anaknya yang sakit atau menjual anak untuk ngobatin kambing yang sakit? Ini maghrib sudah tiba nih. Maka jelas jawabannya pasti menjual kambing untuk ngobatin anak yang sakit. Begitulah harusnya. Menjual kepentingan dunia untuk kepentingan akhirat. Tapi banyak manusia yang mereka menjual seperti menjual anaknya untuk ngobatin kambingnya. Mereka lebih mementingkan kepentingan dunia daripada kepentingan akhiratnya. Maka yuk sama-sama kita pentingkan kepentingan akhirat kita, sehingga nanti kita bisa hidup selama-lamanya di kampung surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Kebetulan maghrib sudah tiba di daerah kami ini. Selamat langsung menjalankan ibadah sholat. Jangan menunggu nanti-nanti, takut keburu mati. Jangan menunggu kapan-kapan, takut keburu dikafani. Sholat laki-laki terbaik di masjid. Jangan menunggu tua baru ke masjid, tapi teruslah ke masjid sampai kita tua. Orang paling celaka yang sandalnya tidak ada pernah di masjid. Dan orang yang super duper celaka, siapa mereka? Adalah mereka yang tidak pernah datang ke masjid, kecuali sekali berangkat ke masjid dalam keadaan digotong oleh tetangganya. Maka pikirkanlah sebelum ajal menjemput. Mari sama-sama kita laksanakan. Lalu jaga sholat berjamaah. Semoga Allah berkahi kita dengan sholat berjamaah. Pahala kita melimpah ruah. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Salam buat keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.